Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita nyata yang tak mungkin bisa dilupakan oleh yang mengalaminya. Cerita ini sangat menarik dan bagus banget untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Mempelai Wanita Menjadi Pengantin Jin. Berawal dari mimpi dijadikan mempelai wanita pengantin jin. Kegadisanku nyaris terenggut. Jin itu memperkosaku karena aku menolak dijadikan mempelai wanitanya. Awal cerita, pengalaman yang tak terlupakan ini dilakoni oleh seorang sahabatku. Sebut saja namanya Yun. Dia adalah seorang gadis yang taat beribadah dan berparas cantik. Yun teman sekelasku. Ia tinggal dengan kakaknya yang sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Karena jarak sekolahan dengan rumah orang tuanya jauh, dan lagi pula menempuh waktu yang panjang, kira-kira 1 jam. Kakak Yun bernama Jun, sedangkan suaminya bernama Yanto. Peristiwa mencekam ini dimulai ketika Yun tinggal bersama kakaknya. Tepatnya pada waktu ia menempuh belajar di kelas 3 SMA. Ketika Yun menempati rumah tersebut, pada kelas 1 dan 2 SMA, tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh atau keganjilan. Hari demi hari telah berlalu dengan cepat. Tanpa terasa aku dan dia telah menginjak bangku kelas 3. Pada suatu hari, peristiwa aneh ini mulai Yun alami. Ketika itu rumah Yun tidaklah ramai karena hanya dihuni oleh 5 orang saja dan 2 orang anak Jun sedang tidur. Yun mulai masuk ke kamar dan mulai belajar. Tak lama kemudian Yun mulai merasakan kantuk dan ia kemudian merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Tak lupa sebelum tidur ia berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan yang Maha memiliki siang dan malam. Dalam tidurnya Yun mengalami serentetan mimpi yang begitu menyeramkan. Aneh, mimpi tersebut seakan-akan Yun berada di suatu tempat lain atau entah di mana, tetapi ia merasa masih berada di dalam rumahnya. Namun yang menakutkan, rumah tersebut sepertinya dihuni oleh seorang nenek tua dan seorang pemuda yang mempunyai paras sangat tampan yang dapat memikat semua wanita di dunia ini. Tapi pemuda itu wajahnya seperti dingin dan diliputi pandangan yang menakutkan pada diri Yun. Dan yang terasa aneh lagi, nenek dan pemuda tersebut keduanya memakai busana untuk pernikahan. Dalam hati Yun berkata, dengan siapa pemuda itu akan menikah? Karena dalam ruangan tersebut hanya ada seorang perempuan muda, yaitu dirinya. Nenek itu serta para tamu undangan yang semuanya tampak sudah berusia sepuh. Dalam keadaan yang membingungkan, pemuda dan nenek itu mendekati Yun dengan langkah cepat. Dalam sekejap mereka sudah berada di depan Yun. Sebelum ia sadar apa yang terjadi, mereka langsung mengalungkan bunga ke lehernya. Sebagai tanda bahwa Yun siap untuk dinikahkan dengan pemuda itu. Yun berusaha menolak kalung itu,
Dengan sekuat tenaga ia berusaha berontak saat nenek dan pemuda itu menyeretnya ke pelaminan. Yun berteriak histeris, dan saat itulah ia terbangun dari mimpi tersebut dengan terkejut. Nafas Yun tersengal-sengal. Mimpi itu sepertinya nyata dialaminya. Untuk menekan rasa takut yang masih menguasai relung hatinya, dengan khusyuk dia langsung berdoa kepadanya agar diberi perlindungan. Setelah agak tenang, Yun kemudian tidur lagi. Hingga tak terasa pagi datang menjelang, dan seperti biasa di hari sepagi itu, ia mulai menjalankan kegiatan sehari-hari tanpa memikirkan mimpi yang menyeramkan itu yang dialaminya malam tadi. Sungguh aneh, tanpa diduga, apalagi direncanakannya. Malam berikutnya Yun kembali mengalami mimpi menyeramkan itu dalam tidurnya. Ia bermimpi benar-benar seperti mimpi pada malam sebelumnya. Mimpi yang ia alami itu sama persis dengan hari yang lalu. Mimpi seakan-akan dirinya hendak dijadikan mempelai wanita pada suatu pesta pernikahan yang benar-benar sulit untuk ia pahami. Malam itu seperti kemarin. Yun bangun dengan nafas tersengal-sengal. Rasa takut begitu kuat menghimpit relung hatinya. Waktu itu sekitar jam 1.00. Setelah tenang, bergegas ia ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah berwudhu, ia langsung sholat malam. Dalam sholatnya, ia berdoa agar terhindar dari mimpi yang menakutkan tersebut, dan agar diberi pertolongan serta perlindungan dari gangguan orang-orang yang berbuat jahat ataupun dari gangguan makhluk lain ciptaannya Tuhan yang Maha Kuasa. Selesai sholat dan berdoa kepada Allah, Yun pergi ke tempat tidur untuk kembali melanjutkan tidurnya. Ia terbangun ketika terdengar suara kokok ayam bersamaan dengan suara orang mengumandangkan azan sholat subuh. Yun bergegas untuk menunaikan sholat subuh, dan setelah itu ia pun langsung menjalankan kegiatan sehari-hari. Yun tak dapat menutupi kenyataan yang selanjutnya terjadi terhadap dirinya. Mimpi menyeramkan itu telah membuat dirinya selalu gelisah. Dalam hati ia selalu bertanya, apakah itu mimpi yang sebenarnya atau mimpi yang dibuat oleh makhluk halus atau sejenisnya. Pada malam yang lain, mimpi itu kembali datang dan sangat menakutkan. Sungguh aneh, mimpi itu terus berlangsung setiap kali tidur malam. Yun semakin bingung dan was-was. Bahkan ia merasa gerak-geriknya mulai diawasi oleh seseorang yang sepertinya hanya ada dalam bayangan pikirannya saja. Pada suatu hari, persisnya malam Kamis, rumah kakak Yun sepi sekali, tidak seperti hari-hari biasanya. Malam itu terasa sangat aneh dan ganjil. Saat itu seisi rumah telah terbuai dalam mimpinya masing-masing sejak selepas sholat Isya. Tetapi anehnya, Yun sepertinya tidak sama sekali terhanyut oleh rasa kantuk. Malam itu benar-benar sulit untuk memicingkan matanya. Untuk menggali rasa kantuk, Yun mencoba dengan membaca buku-buku pelajaran di sekolah. Saat itu ia malah semakin merasakan kehadiran seseorang yang mengamati setiap gerak-geriknya. Gadis berparas cantik itu semakin gelisah.
untuk meyakinkan hatinya apakah ia benar-benar diawasi oleh sepasang mata yang sangat misterius. Yun berpura-pura pergi keluar dari kamarnya untuk menonton televisi guna melepaskan lelah dan agar tahu siapa yang mengintai gerak-geriknya itu. Setelah ia tiba di depan televisi, ia lalu menyalakan televisi. Aneh, gambar pada layar dan suara televisi tidak keluar. Yun mencoba untuk mencari kesalahan yang terjadi pada televisi tersebut. Misalnya, saklar setrumnya tidak tersambung. Namun herannya ia tidak menemui kesalahan apapun pada televisi itu. Yun makin gelisah. Ia segera mematikan televisi dan langsung masuk ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Yun langsung merebahkan diri ke kasur. Tetapi alangkah terkejutnya, di dalam kamarnya ternyata telah berdiri seorang pemuda yang mempunyai tampang yang sangat gagah. Namun pada wajahnya tampaknya jelas kelihatan bahwa pemuda tersebut ingin berbuat jahat padanya. Dan sosok pemuda itu adalah pemuda yang selama ini muncul di dalam mimpinya dan ingin menjadikan dirinya sebagai mempelai wanita. Yun tak sempat menguasai keadaan ketika pemuda itu dengan beringas langsung menerjangnya. Yun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari himpitan pemuda itu. Tetapi apa daya, ia benar-benar tak berdaya melawan kekuatan dan kekakaran pemuda itu. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, beruntung Yun masih memiliki sedikit kesadaran. Ketika tangan kekar itu mulai merobek bajunya, Yun kemudian berdoa kepada Allah seraya membaca surat-surat yang diambil dalam Al-Quran. Entah bagaimana Yun sadar sepenuhnya bahwa pemuda yang ingin memperkosanya itu bukan manusia, melainkan makhluk halus. Sambil membaca surat tersebut, Yun melepaskan pukulan yang begitu mantap yang dengan telak mengenai kepala pemuda misterius itu. Tak pelak pemuda itu menjerit kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar dengan nampaknya kilahan lidah api secara samar. Tak lama kemudian pemuda tersebut menghilang entah kemana. Setelah itu, sekujur tubuh Yun menggigil. Ia merasakan ketakutan yang sangat dahsyat dengan kekhawatiran yang sangat dalam. Malam itu ia menangis dan mengucap syukur yang dalam kepada Tuhan karena atas kuasanya ia terhindar dari hal yang dapat memalukan keluarganya. Dalam keadaan serba panik, ia mencoba mengingat wajah pemuda yang ingin memperkosanya itu. Dan secara pasti, ia pun teringat akan mimpi yang ia alami selama ia tidur. Pemuda tersebut adalah pemuda yang ada dalam mimpinya. Yun kemudian menceritakan hal itu pada Jum dan Yanto tanpa sepengetahuan anak-anak mereka. Sesudah peristiwa tersebut, kakak dan suaminya serta Yun pindah tempat dari rumah tersebut karena jin dan makhluk halus tersebut tidak dapat diusir. Selesai.